Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yaqul innal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-huduh wal muluh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salatan nasa'iluh. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, wabil khusus syahidul haflah, yaitu Bapak Jailani bin Bapak Muhammad Saleh beserta Ibu Dewi Winarti binti Haji Saryati. Ini enggak salah, benar. Para asatid wal asatidah wal hujjaj wal hujjajah, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ja'alullah Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, juga Ustaz Adinda Diki Firdos, juga Ananda Ahmad Munawar, dan para asatid yang lainnya. Wabil khusus Sahibul Wilayah Bapak Ketua RT 08 Bapak Karyo beserta staf yang terhormat Bapak Ustadz Khalidin. Hujan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiah, sehingga berkenan hadir memenuhi undangan daripada duyufun atau doyepun min duyufillah, tamu Allah yang akan berangkat ke tanah suci, yaitu Bapak Jailani beserta Ibu. Mudah-mudahan dengan berkah majlis walimatus safar ini telah dibacakan ratib dan juga rawi dan lain-lainnya, mudah-mudahan menjadikan wasilah mau berangkat Bapak Jailani beserta Ibu. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga mudah-mudahan di dalam melaksanakan umrohnya, mudah-mudahan diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu melaksanakan rukun dan kewajiban sunnah-sunnah yang ada di umroh tersebut. Jika kita yang hadir, mudah-mudahan besok kita berangkat
juga. Amin. Kesehatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya Bapak dan Ibu yang harus ceramah ini jangan saya. Sebab saya belum umroh, udahan haji. Ini mah udah ini. Udah. Saya mah belum. Makanya ada yang ngomong yang nggak seneng sama saya. Emang ada baik. Ustaz katanya mobil punya, tapi haji umroh belum. Ngomong begitu. Bang, itu mobil dibeliin orang, bukan duit dewek, dibeliin orang. Saya duit punya, tapi belum nyampe. Kenapa? Ngurusin bocah. Anak saya PRT 12. Alhamdulillah. Meninggal 1. Biangnya mah atuh. Itu gimana biang 2, Bos? Biang 12, biang 2. Makanya habis sama bocah. Dipakai apa? Keluar SD kirim ke pesantren. Keluar SD kirim ke pesantren. Kenapa? Menuntut ilmu agama. Anak biar bisa cebok, biar bisa wudhu, biar bisa sholat. Kalau bukan habis keluar dari SD, kapan lagi? Kalau umroh haji itu luas waktunya, kapan aja bisa. Jadi ngedidik anak biar tahu agama itu sifatnya mudoyak, sebab nggak ada lagi waktu. Kalau haji memuasa, idza ta'arradok mudoyak wal muasa, kudimal mudoyak, di mana bentrok 2 kewajiban, sempit waktu dan lapang, duluin yang sempit. Maka habis di pondok 3-4. Dan kali sejuta udah 4 juta. Nah, kalau dihitung sama matematika kayaknya botak kalah. Tapi dari mana? Mana bisa berangkat haji umroh kehabisan di situ. Kemarin ada janda. Itu dia tuh. Ada janda ya langsung rame. Dasar hantu. Ngajak bareng. Ini. Mau diongkosin. Bukan kita doang. Mau bocah nggak boleh, lah kan bingung. Udah orang jadi dah. Ribet udah. Begitu PNT. Kalau emang begitu bilangin ya. Udah kembali kepada pokok masalah. Umroh itu sama dengan haji. Ada syaratnya, kudu istiqomah, mampu. Maka rukun Islam itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Kalau ibadah haji, zakat, umroh itu sifatnya muqayyad, kaid. Beda dengan yang mutlak. Mana sholat? Sholat nggak mutlak, Bu. Kalau umroh minimal 2, Aidin. 1 minimal nih, duit punya, badan sehat. Minimal begitu. Sekarang duit punya, badan sakit, jangan pikirin umroh. Biar sehat dulu awak. Sekarang duit punya, duit enggak punya,
badan sehat, jangan mikirin, kumpulin dulu duitnya. Tapi kalau yang mutlak sifatnya emang harus punya duit, kudu sholat, mutlak sholatnya. Orang punya duit, sholat, sehat, sholat, sakit, sholat. Ini baru-baru sakit dikit udah perebe sholat. Kenapa nggak sholat? Sakit, Allah kita tahu sakit. Duduk sholat. Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, berbaring. Nggak kuat berbaring, celentang. Nggak kuat celentang, sholatin. Kamu ini bisa celentang. Begitu. Karena saya belum berangkat, kudunya ini para ini, nah kalau salah, maafin ya, karena belum berangkat. Minta diberangkatin Teori itu. udah ada. Kadir. Iya, Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan ada yang berangkatin Pak Ustadz ya. Insya Allah tahun depan berangkat. Amin. Besok habis haji. Udah ada yang ngomong. Alhamdulillah. Udah ada. Bukan- Buat-buatnya. Oh, bukan janda Pak Ustadz ya. Yang kamu punya jaga tadi ya. Bukan. Ya, kembali lagi. Beda lagi. Haji dengan umroh di dalam rukunnya sama. Rukun haji umroh sama, ada 6. Tapi saya mau nerang ini, menjalani. Nanti ada yang mimpin Bapak. Kewajiban 5 haji. Kalau umroh cuma 2. Menerangin ini belum ke sana saya. Yang jelas, 1 utamakan Pak Jelani dan Ibu niat. Niat. Sebab niat ruhul ibadah. Niat itu nyawa ibadah. Kalau kita ibadah tanpa niat, bentuk apapun, kal jasad bilaruh, seperti awak tidak ada nyawanya. Contoh, sholat aja, kan rukun sholat nih ya. Bapak assalamualaikum, selesai sholat, tahu-tahu lupa niat, wajib diulangi. Ulangi lagi sholat. Tetapi selain daripada rukun niat, kauli atau afali, kalau lupa udah selesai. Mana contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, kemudian ke kiri, baru ingat, ya Allah ini perasaan mah baru 3 sholat zuhur. Sedangkan udah salam. Bagaimana sholatnya? Udah selesai. Udah pernah kayak begitu? Sering. Gak kehitung. Sering banget. Soalnya ngaku terus. Saya udah tahu masalahnya. Dengan kecil hati nanti. Kenapa? Ibadah kita lebih mulia daripada ibadah malaikat Jibril. Bayangin aja, malaikat Jibril alaihi salam, ini belum nerangin haji ya, 2,5 ini 4 enak teman. Malaikat Jibril Allah ciptakan fi ahsani surah. Paling cakep malaikat adalah malaikat Jibril. Enggak ada lagi. Kalau malaikat Jibril membawa wahyu menyampaikan kepada Nabi, ketika Nabi ada di Madinah, malaikat Jibril itu berbentuk dihya. Dihya itu adalah seorang laki-laki terganteng sekota Madinah. Namanya Dihya. Kalau lihat adalah Van Olidin.
Nomor 2 Kadir. Biarin dah. Ini kalau nggak ada makhluk kayak begini, sepi. Emang kudu rame. Betul. Ya. Dia. Setelah Allah ciptakan malaikat Jibril paling ganteng di antara paling cakep malaikat Jibril. Qala Jibril bertanya, ya Rob, engkau menciptakan lagi malaikat yang lebih cakep daripada saya? Qala jawab Allah, la ya Jibril, enggak, engkau doang paling cakep. Setelah itu malaikat Jibril bersyukur kepada Allah bi ahsani surah, salat 2 rakaat. 1 rakaatnya lamanya 20 tahun. Malaikat Jibril. Berarti kalau 2 rakaat berapa tahunnya? 40 tahun. Hebat malaikat Jibril. Setelah sholat 2 rakaat 40 tahun, ya Rob, engkau senang? Aku sholat ini 2 rakaat 40 lama. Qala kata Allah, na'am ya Jibril, aku senang. Walakin ya Jibril, akan tetapi Jibril, aku lebih senang lagi. Ini Jibril ngomong, maha ya Rob, apa itu? Nanti di akhir zaman lahir kekasihku yang bernama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang umatnya lemah-lemah. Ini lemah kita dibanding yang dulu orang. Badannya kecil-kecil, jangan begini. Dosanya banyak. Aku aja bareng-bareng. Badan doang kecil, dosanya banyak. Sholatnya sebentaran. Emang ada yang lama sholat? Agak. Sebentaran. Meleng. 2 menit. 2 menit Lemah, badan kecil, dosa banyak, sholat sebentaran, meleng. Nah, udah komplit dah. Rokatani min umati Muhammadin, 2 rakaat dari umat Muhammad yang sifatnya seperti tadi, lebih aku suka dari kamu Jibril. 2 rakaat 40 tahun. Nah Jibril komen, Rob kenapa jadi begini? Udah girang-girang tadi 40 tahun 2 rakaat. Tahu-tahu ada yang ngalahin juga 2 rakaat, meleng. Kata Allah, ya Jibril, ketahuilah 2 rakaat umat Muhammad kenapa lebih aku suka. Sebab umat Muhammad walaupun 2 rakaat aku perintah. Lah kamu 2 rakaat 40 tahun siapa suruh? Sebab salah. Jadi mahnya itu di atas perintah. Maka kalau udah datang waktu sholat malas mainin ya. Malas ya. Lu ngaku. Malas kalau udah datang perintah. Sebab ada nafsu di kita ini. Kalau udah perintah Allah, malas. Sifat nafsu begitu. An-nafsu katifli intuhni subhanallah. Nafsu itu persis tabiatnya seperti orok. Coba lihat orok. Doyannya apa? Tete. Tuh. Ngomong pas gitu. Benar Bang Adi, nete benar. Bener dong. Kalau ini orok, enggak disapi, orok nih. Kan ada aturannya Pak. Wal walidatu yurdina awaladahuna hamilen. Orok netenya 2 tahun, jangan lebih. Kalau lebih, mantak bebel otaknya. Nih, contoh. Udah 2 tahun. Biar ini. Kalau enggak disapi, ini orok lah sampai aki-aki ya nete. Nah ini nih. Pas, betul pas ini pas. Iya, pas. Sampai tua. Sampai tua. 2 tahun sejem nih netanya.
Oleh karena mahalnya ibadah di dalam perintah, maka wajibnya menuntut ilmu di sini. Sebab taunya perintah dan bukan hanya dengan ilmu. Maka mahalnya ibadah itu dengan apanya? Ilmu. Maka jangan tinggal ngaji. Jangan. Tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali ngaji, nggak ada lagi. Bedanya 3.000. 3.000. Salah lagi. Duduk di majelis taklim lebih mulia di sisi Allah daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Nah, lo. Udah pernah sholat 1000 rakaat? Tobat. 2 rakaat aja meleng. 1000. Yang kedua ribunya, yang keduanya duduk di majelis taklim lebih mulia di sisi Allah daripada nengokin 1000 orang sakit. Wah, 1000 orang sakit. Udah berapa ribu? 2000. 1000 lagi. Duduk di majelis taklim lebih afdol daripada ngelayat orang yang mati 1000. Udah pernah nengokin yang sakit 1000. Nah, kalau kata 8 habis. 1000. Udah jangan tinggal ngaji. Jangan. Nilai derajat ibadah tergantung ilmu. Udah kembali lagi kepada pokok masalah tadi, niat. Niat ada 2. Ada niat yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah. Ada niat yang berkaitan dengan diterima dan enggaknya ibadah. Kalau niat yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya, fikih yang atur. Maka kaitannya dengan gugur kewajiban. Itu kalau fikih, gugur kewajiban. Tetapi paling sulit adalah niat yang berkaitan dengan diterima dan enggaknya ibadah. Itu paling sulit. Kalau di dalam rukun agama itu ihsan. Dan rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman kaitannya dengan akidah, hakikat. Islam kaitannya dengan syariat, taat patuh kepada perintah. Ihsan kaitannya dengan masalah diterima dan enggaknya ibadah. Maka hati-hati Bapak jalani dan Ibu niat. Mungkin kalau niat sah dan tidak sah, saya yakin nanti sudah ada yang bimbing mutawifnya. Tapi hati-hati, yang lebih sulit yaitu niat diterima dan enggak. Ini paling sulit. Terutama kaitannya dengan kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa tergantung bagaimana dosa. Makanya Pak Jalani beserta Ibu, apa sih gunanya ginian ini? Capek-capek ngeluarin berapa duit ini, apa yang dibeli itu? Apa hikmah dari walimatus safar? Emang apa sih tujuannya? 1, ini Bapak Jailani tamu Allah dengan Ibu, mau jadi tamu Allah, mau melaksanakan ibadah yang spiritual individual. Nah, itu dah. Spiritual individual. Artinya langsung dengan Allah. Sedangkan ibadah yang benar itu enggak cukup gitu aja. Yang sulit ini yang mana? Dosa yang kaitan dengan pada manusia ini paling sulit. Coba mau berangkat haji umrah, Bapak ke tiap rumah, kapan minta maaf? Maka beliau sengaja diundang kita semua sampai berkorban apa aja dibeli. Tujuannya mau minta maaf
Sebelum melaksanakan ibadah yang individual kepada Allah, ini laksanakan dulu. Minta maaf kepada siapa? Kepada manusia. Sebab kalau baru satu yang ke Allah, kepada manusia belum selesai, masih neraka. Nggak bisa, dua-duanya udah ada. Itu hadis sering saya sampaikan. Contoh, udah nggak apa-apa. Emang dunia dia begini. Kalau Kang Idin begini, kalau pantas bukan dunianya. Ini mah dunianya biarin aja. Biarin. Dunianya. Sampai di mana tadi ya? Lupa juga. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya Rasul, coba jelaskan apa yang dimaksud ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Fabaka bukaan syadidan hatta talat thiyabuhu min dumu'aini. Nabi bukan menjawab, malah menangis dengan tangisan yang keras sehingga baju Nabi yang mulia basah karena air mata banyak keluar. Qala jawab Nabi, ya Mu'adz sa'altani an amrin adim. Wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan urusan yang begitu besar. Akhirnya kata Nabi, ya Mu'adz, yang dimaksud ayat tadi, yuhsaru ummati yaumal qiyamah isnai asra sintan. Umatku nanti di akhirat dibariskan 12 baris. Ini kita nih umat Nabi khusus, umat dulu lain lagi, dibariskan besok di akhirat 12 baris, tidak kurang tidak lebih. Yang 12 baris dibagi dua, satu baris ahli surga, sisanya ahli neraka. Banyakan mana? Banyakan 11. Ini sahih Pak. Hadis Mu'adz bin Jabal diterangin langsung sama Nabi. Ayat tadi bukan ahli tafsir yang lain, Nabi langsung. Jadi besok kita semuanya di padang mahsyar 12 baris. Satu baris ahli surga, dikit ahli surga Pak. Dikit, 11 baris ahli neraka. Ya, kita jangan jauh-jauh, logikanya aja logika. Ya walaupun yang ngaji belum tentu juga. Coba kalau giliran ngaji enggak di Masjid As-Sahabah, enggak di Al-Ikhlas, enggak di Al-Huda, enggak di Al-Inayah, itu kadang-kadang muka bosan dia. Itu lagi kali nambah dikit orang. Nah emang mahal. Kalau giliran dangdutan. Banyak kalau giliran dangdutan. Jaipongan, polisi gak ada. Polisi. Makanya waktu Maulid di Al-Huda Pak, kemarin saya datang belakangan, lewat belakang. Pak, ditunggu sama Habib di panggung. Wah, kalau udah tidur di panggung mah bisa ngopi. Udah kopi dulu di sini dah. Udah ngopi dulu, ente. Lagi ngopi datang Babinsa sama Bimaspor. Nah, kudu begini dan kata begitu. Di Jaipongan doang didatangin, Haji datang. Kalau lagi itu kan datang, Bimaspor datang. Alhamdulillah kita berani begitu ya, udah akrab.
udah akrab, bisa bayi guru, emang begitu. Ini begitu. Nah yang 11 baris ini kaitan dengan masalah ketetanggaan tadi dosa. Al-ula barisan pertama ahli neraka, layat dan wala rijlan, tidak punya kaki, tidak punya tangan, itu sebaris. Panjangnya barisan, kira-kira kalau Kang Idin jalan lamanya 20 tahun. Dari sini kemana? 20 tahun. Itu panjangnya barisan. Ayo jalan ini 20 tahun. Gak nyampe sampai. Bingung. Itu barisan pertama begitu, tangan hilang, kaki hilang. Alhamdulillah min dzalik. Fakultu kata Muad, aku tanya ya Rasulullah, itu umatku yang seperti itu di dunianya bagaimana itu? Qala jawab Nabi, fayunadil munadi min kibalir rahman Muad, nanti ada suara dari Allah. Siapa dia? Haula'il ladzina yu'zunal jiran, yang pada tangan hilang, kaki hilang, besok di akhirat waktu hidupnya umatku tidak pernah rukun sama tetangga. Ini biangnya ini. Dapur. Palanya kagak ada. Kalau biasa sama ibu-ibu kadang-kadang. Di kampung tahu di sini mah. Sama. Insya Allah sama. Tetangga beli mobil, dia belum punya, panas dingin. Panas dingin. Nambah mobilnya ganti lah ke rumah sakit. Kalau punya hati seperti begitu, capek. Maka lihat dunia bapak dan ibu, jangan wanazaruhu ilaman faqo, jangan wanazaruhu ilaman duna. Kalau urusan dunia lihat kemana? Ke bawah, jangan ke atas. Kalau lihat ke atas terus, mau kelihatan yang ada, kapan bersyukurnya? Lihat ke sono. Dengerin itu. Kalau lihat ke sono, Pak Kodir capek. Nah kan, betul ini. Makanya orang yang punya sifat hasud di hatinya mau berdaging, mikirin orang. Maaf ya, yang begini potongannya udah disuruh ngomong ini. Itu begitu. Ini tetangga yang nggak mata kukun itu, ini penyakit Pak hasud. Kalau hasud bahasa agama, kalau bahasa umumnya apa Pak? Iri ya. Dengki. Begini, dengki itu begini patokannya. Kamana zaman dinikmati anil guer, mengharap hatinya, ini kan penyakit. Hatinya mengharap hilangnya nikmat yang ada di orang. Jadi kalau orang dapat nikmat, lah dia mah sakit. Sakit, maunya dia doang yang punya. Timbul mengharap, bangun jam 3, nggak biasa bangun dia. Sholat tahajud, sholat jamaah. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga sebelah yang beli mobil kemarin mana kontan. Mana kontan? Mudah-mudahan begitu nongol dari Mustika ke jalan raya, mudah-mudahan ditabrak kontender. Nah itu begitu tuh. Kasut deh begitu tuh. Itu penyakit. Penyakit. Kalau itu hasud ada di hati kita, hati-hati obati. Obati. Ini kita ini kadang-kadang heden. Kalau penyakit jasmani diurusin, kalau rohani kagak diurusin. Kalau penyakit jasmani bapak dan ibu kalau sudah mati selesai. Contoh mana? Kemarin dah kopet kemarin. Apa lagi? Kalau udah mati udah.
cuma nepak apa dah. Gak disolatin, gak dibungkus, gak diapa-apain. Weh, dosa semua itu. Terutama yang di atas tanggung jawab itu. Ayo dah. Ini RT-nya nih. Tanggung jawab aparat itu. Kewajiban. Kagak dimandiin. Kagak disolatin. Lemang. Udah jangan banyak-banyak ya. Udah begitu lemang apa? Selesai. Seseremnya penyakit jasmani kalau udah mati udah. Mau sakit perut lagi mau udah mati. Yang jadi masalah justru penyakit rohani. Bapak meninggal, banyak dosa sama tetangga. Yang tadi itu besok di akhirat tangan hilang, Kaki hilang. Tinggal badan doang ya. Kira-kira, na'udzubillah ya. Sekarang kita akan sempurna. Tangan ada, kaki ada, semua ada anggota badan. Begitu nyampe ke sono, giliran barisan pertama, kaki hilang, tangan kayak apa kira-kira? Makanya ahli neraka yang 11 baris nggak ada yang benar, sempurna nggak ada. Tapi mau dijelasin di sini, nanti kapan-kapan cuma disangin aja. Ya, ini mah kaitan dengan tamu Allah, bapak dan ibu yang mau berangkat ke tanah suci, ngumpulin kita khususnya tetangga, mau minta maaf. Maafin nggak? Maafin. Kalau nggak maafin dosa. Udah berusaha dikumpulin, kenapa nggak datang? Begitu tuh. Udah kembali lagi kepada apa? Niat. Saya yakin Bapak Jailani beserta Ibu orang soleh dan solihah. Amin. Sebelum berangkat ke tanah suci jadi tamu Allah, beliau mengundang kita khususnya tetangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diselamatkan pulang maliknya, tidak pulang membawa umroh yang makbulah. Amin. Jam 3. Kali lagi niat Bapak Jalani beserta Ibu. Manusia kaitan dengan niat yang menunggu diterima dan enggaknya. Manusia di sisi Allah umat Islam itu 3. 1, titel manusia adalah gopilin. 2, muridin. 3, arifin. 3 nih. 4 Biden. Kagak ada Aidin. Orang tersebut. Gopilin. Siapa ini kita gopilin di hadapan Allah umat Islam? Gopilin itu artinya orang yang goplah, tukang gapleh. Ini dia nih. Hadir itu. Goplah pun dimarahkan, gapleh pun. Ini gapleh. Kan kalau ini gapleh kan pada lupa. Lupa pulang. Duit hilang. Iya. Ya, di kampung ini Pak. Iya. Kan lucu kemarin lagi zaman Covid. Ada ajan budak. Kemarin lagi zaman Covid. Ngaku lagi. Lucu. Masjid As-Sahabah digembok. Ini bukan mitos, nyata. Digembok Masjid As-Sahabah. Kenapa? Nggak boleh kerumunan. Giliran di pos Kamling puluhan orang. Apa bukan kerumunan itu? Maka lucu gitu. Ada lagi yang sholat taraweh waktu digembok. Pada sholat taraweh di gang. Ada yang komen. Dia bilang, sudah bilang sama Pak Ustadz Wahab, kita ke bawah-bawah. Awas hati-hati. Nah, siapa yang nyuruh?
Bilangin orang itu ya. Enak teman. Siapa yang nyuruh dia gang? Saya samperin ke rumah yang dulu. Tuman. Itu ke gua. Di RT 13 ada taraweh di gang. Saya panggil ketua DKM. Ketua DKM kan Idin. Iya. Calon. Ada apa Pak? Begini. Kenapa itu masih digembok? Kata saya begitu. Sementara pada tarawih di gang, masjid udah ketahuan suci, bukan bersih lagi, suci. Kalau suci di atas, lebih daripada bersih. Suci mah ya. Lah mual ada corona, mual ada. Corona ya. Mual ada. Sedan ya. Lah mual ada di masjid, mual ada. Suci. Tempat suci. Orang yang ke masjid tidak ada yang kotor, suci. Sekarang dia gang. Belum tentu suci dan enggaknya. Ngiblatnya juga susah. Kok sholat di gang? Kepada salah baik. Maka kudu paham, kudu pada ngerti agama terlebah ini. Penyakit dari Allah, kita punya Allah, penyakit punya Allah, dekatin yang punya. Kalau hidup pengen aman dunia akhirat, deketin yang punya. Kalau kita dekat sama punya, apalagi kena marifat dengan Allah, aman dunia akhirat. Ya ketahuan begitu. Masjid kagak boleh, lah makin parah. Contoh Pak, Kang Idin mau masuk ke gang. Gangnya gang pas-pasan Idin. Gang sempit. Dan lagi nggak ada belokan Idin. Udah lurus itu. Rumah kan gitu. Kang Idin takut sama anjing. Tahu-tahu di pertengahan gang anjing nyerotok. Idin mau digigit anjing. Nah Idin biar selamat jangan ngelawan arus. Kalah kita lah anjing galak. Bagaimana biar selamat? Panggil yang punya. Om. Bisa kampung. Kalau dulu di kampung Pak, Om Hari itu pendeta punya anjing itu, tetangga saya dulu. Alhamdulillah sekarang mati. Anjingnya mati, dia mati. Bahaya Pak. Kalau dia enggak mati, dia punya bos. Itu sawah 12 hektar, mau dibikin yayasan. Tapi Allah enggak itu, mati. Udah biarin dah mati. Enggak jadi Pak. Sering ke rumah Pak itu pendeta. Nakut-nakutin kita. Memang kita bocah. Emang orang takut bisa. Orang takut. Udah kembali lagi kepada omongan Allah. Apa tadi Udin? Iya. Pak Idin bikin Panggil. Om. Kan gitu ya. Nanti kalau segalak-galaknya, seganasnya binatang, kalau dipanggil sama yang punya, nurut. Kita kena musibah, kita penyakit, buru-buru panggil Allah, deketin Allah, nanti penyakit diambil. Anjingnya yang galak tadi, karena yang manggil yang punya, jari-jari ya. Jari itu anjing yang jadi kan. Anjing perin. Aman ini. Itu logika Pak. Hidup itu perlu berpikir. Kemarin ini 2 tahun manusia kebanyakan syariat, lupa dari hakikat. Sebagai kita orang beriman yang berpedoman kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, dua-duanya kudu sama.
hakikat 100%, syariat 100%. Kalau kita syariat hanya syariat, hakikat enggak, itu kafirnya kafir Jabariyah, Qadariyah ya. Kan hakikat, terlalu hakikat, tidak ada syariat, itu namanya Jabariyah. Mana contoh? Kang Idin sakit, maaf karena saya. Enggak apa-apa tulisin aja. Biar sehat. Kang Idin sakit. Karena beliau terlalu hakikat, kata Pak RT, nah ini kelihatan murung sakit. Iya Pak RT, beberapa hari, seminggu berobat. Menjawab beliau, RT, saya mah nggak berobat. Emang kenapa? Kan penyakit dari Allah. Saya punya Allah. Besoknya mati itu. Nah jalanin syariat lah, berobat. Kita berobat, jalanin syariat. Kalau sudah kita jalanin, itu kembali kepada hakikat. Ada orang terlalu syariat, hakikat enggak. Kafir Qadariyah, itu kafir Pak. Dan terlalu fokus beriktimat kepada obat, sehingga kalau tidak minum obat itu adalah mual sembuh. Itu Qadariyah kafirnya. Pak, penyakit nih kan dari Allah. Qadar Allah itu ada dua, ada yang mu'alaq, ada yang mubarrah. Kalau mu'alaq berkaitan dengan usaha manusia. Mana contoh? Kang Idin tadi sakit, jalanin syariat, maka sambungkan sebab dengan musabab. Penyakit musabab, obat sebab. Kalau sudah disambungkan sebab dengan musabab, tidak otomatis sembuh, menunggu kepada musabbibil asbab. Apa musabbibil asbab? Yaitu Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan, enggak kudu obat yang mahal-mahal Pak, pasti sembuh, itu pasti. Tetapi sebaliknya, obat semahal apapun, berobat ke luar negeri kemana-mana, kalau emang Allah menyembuhkan, mual sembuh. Mual mustahil sembuh, mual. Berobat kemana-mana udah gak sembuh-sembuh. Ke dokter Joni 40.000 sembuh, ngomong apa? Allah tak, urusannya Allah. Kembali lagi, sekadar contoh kepada kamu Allah, kepada ibu. Udah sekarang niat benar-benar lillah. Tadi gue pilih orang yang goplah, jangan punya hati goplah. Sebab kalau orang pangkatnya goplah, ibadahnya kadang-kadang tujuannya semata-mata dunia, akhirat ketunda. Contoh, ini sama-sama ya, akui aja kita ini gopilin, termasuk yang megang mic. Kenapa tandanya gopilin? Bapak-bapak lagi sholat, ibu ingat kemana? Halo, lagi sholat ingat kemana? Itu lagi sholat. Padahal diawali dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kenapa setelah Allahu Akbar itu Allahnya hilang? Yang ada apa? Rencana. Ayo bikin rencana lagi sholat. Udah pernah bikin rencana lagi sholat? Sering. Allahu Akbar. Saya yang terasar mutlak PRT. Lagi sholat tuh. Oh, Pak RT belum pulang kalau asar mah itu lagi sholat. Lagi sholat yang kudunya jangan ingat kemana-mana, lupa kepada Allah. Apalagi di luar sholat. Nah, gopilin namanya apa aja bareng-bareng. Tapi jangan kecil hati. Walaupun tidak bisa khusyuk, meleng, ada gantinya sholat ke masjid berjamaah di awal waktu. Kang Idin sholat di rumah, khusyuk. Ini
boy khusyuk. Emang Sholat di rumah khusyuk. Aneh kalau ke masjid meleng. Kalau berjamaah. Bagaimana tuh mending di rumah khusyuk sendirian, mending ke masjid meleng dah udah. Sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholatihi arba'ina sanah kun faridan bi baitih. Sholat seorang laki-laki satu kali berjamaah itu nilainya lebih mulia daripada sholat seorang laki-laki di rumah 40 tahun walaupun khusyuk. Bedanya jauh. Waduh, Udah, masjid, banyak di rumah. masjid. Udah ada. Ini bisa apa? Ada Mas Ramadan tuh. Yang akan biar agak enak kan Mas Ramadan. Dan Pak Ustadz Amir baik ganteng. Ini enak kan ada. Ya kali-kali PMT gitu. Mic-nya nggak boleh, Pak. Udah. Yang bukan orang dia, Pak. Udah kembali lagi masalah. Niat gopilin. Yang kedua itu tadi, kalau gopilin biasanya ibadahnya niatnya semata-mata dunia seperti kita. Kalau tujuan niat dunia bisa berhenti kita. Mana contoh? Umpamanya Mas Rondon punya warung. Kemudian biar banyak yang beli, kata orang-orang mulon. Mas Rondon mulon. Tahu kemana tahu mulon? Datang Mak Kiai. Kiai datang, saya dari Mustika Rawakalong ini. Ngapain? Habis ngewarung, bikin warung biar banyak yang beli. Bagaimana caranya? Gampang Mas Rondon. Apa? Baca. Apa itu Pak Kiai? Wa'adzim bin nasi bin haji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fadlin amit dia satu mana panjang pun Pak Kiai memang begitu. Berapa kali Pak Kiai? 777. Benar nggak? Udah dikerjain tuh dibaca. Berapa hari? 7 Jumat. Kalau giliran duit mah semangat. Aku aja bareng-bareng dah. Enggak biasa jam 3 bangun, kenapa duit urusannya ini? Kerjain. Udah dapat 7 Jumat, ini sepi-sepi juga warung. Karena gopilin derajat kita bisa kurik, kok ngapain baca-baca capek-capek. Warung sepi-sepi juga, tuh gopilin. Kedua muridin, kalau muridin tujuan udah ke akhirat. Pengen masuk surga, takut ke neraka. Tujuannya bukan dunia lagi. Itu muridin. Yang terakhir arifin, bahwa ini bukan derajat kita. Kalau arifin, dunia sudah tidak dilihat, surga neraka tidak diinginkan, ingin surga enggak, takut ke neraka enggak, takut sama neraka. Kalau arifin, apa yang takutin? Allah, hanya Allah. Maka robinya adawiyah, setelah sholat 2 rakaat tamat Quran. Robinya adawiyah di zaman tabi'in, ada seorang perempuan ahli ibadah, sholatnya malam itu 2 rakaat Quran tamat. Setelah Quran tamat, sholat 2 rakaat, ikrar kepada Allah, ya Allah, kalau memang sholat saya Quran tamat ini tujuan saya ya Allah, takut ke neraka, pengen masuk surga, saya lemparin ke neraka. Arifin enggak takut. Iya, buat beliau begitu. Coba beliau ini ngomong begitu, ya jadi ke neraka, lemparin. Kenapa? Bukan derajatnya. Arifin, kalau arifin sifatnya itu adalah anugerah dari Allah, tidak bisa diusahain, nggak bisa. Udah kembali lagi karena udah sholat loh. Itu kaset apa orang? Kaset. Memang roh dari sini. Yang jelas kita bersama-sama di undangan beliau berjalani beserta ibu. Mudah-mudahan
apa-apa yang diajar oleh kajian bisa ibu mudah-mudahan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan katamil Quran Nasilil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.